Hai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari KKN Kabupaten Pasuruan kelompok 1. Kali ini kita berada di Desa Karangjati, tepatnya di Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Pandaan. Nah, siang-siang kayak gini kita ngapain sih? Setiap desa memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Salah satunya yaitu Desa Karangjati. Penasaran nggak sih apa sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Karangjati? Penasaran dong pastinya. Mari kita simak video selanjutnya. Yuk. Sumber daya itu ada dua, jadi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kalau misalkan kita berbicara tentang sumber daya alam, Karangjati ini sangat berpotensi sekali tentang masalah sumber daya alamnya, khususnya masalah air. Pengelola sumber daya yang unggulnya yaitu dari sisi manusia. Jadi sumber daya alam inilah saling berkaitan dengan sumber daya manusianya. Jadi manusianya ini mengelola alam, terutama air, yang sangat berpotensi sekali, terutama air ini sebagai sumber kehidupan, sehingga sumber daya air ini terutama dimanfaatkan untuk air minum, kebutuhan keluarga, dan bahkan untuk kebutuhan komersil, yang saat ini juga dikelola oleh para pelaku usaha yang ada di Desa Karangjati. Alhamdulillah, menurut pengetahuan saya, apalagi saya sebagai kepala desa, sumber daya air yang ada di Desa Karangjati itu dimanfaatkan selain untuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan air minum, juga kebutuhan untuk mengairi sawah. Nah, sawah inilah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daripada petani, yang nantinya adalah penghasilan daripada petani itu untuk mengelola sumber daya alam berupa air ini untuk mengairi pertanian. Kemudian yang kedua, sumber daya air yang saat ini dikelola oleh pelaku usaha, katakanlah perusahaan, ini tidak hanya digunakan untuk suplai di Desa Karangjati aja, tetapi juga disuplai ke luar daerah setelah dikelola dan dikemas dalam satu bentuk kemasan, kemudian selanjutnya akan didistribusikan kepada daerah-daerah yang lain. Kemudian kalau misalkan yang dikelola untuk rumah tangga, yaitu untuk kebutuhan rumah tangga mulai dari minum, mandi, cuci, dan lain-lain. Tentunya pengelolaan sumber daya alam berupa air ini sangat signifikan sekali dampaknya terhadap perekonomian. Karena petani tanpa air tidak akan bisa mengelola lahannya, yaitu mengelola sawahnya. Maka kalau misalkan dalam saat musim-musim hujan, memang petani ada lebih air untuk mengairi sawahnya. Akan tetapi pada saat musim kering, petani ini bisa mengatur pola tanamnya untuk pertaniannya. Sehingga kalau misalkan musim kering itu biasanya tanamannya berupa palawija ini. Kemudian yang dampak terhadap ekonomi yang dikelola oleh pelaku usaha, karena disitulah munculnya penyerapan tenaga kerja dari pelaku usaha atau dari perusahaan itu sendiri, sehingga banyak sekali masyarakat kami yang juga kerja di dalam perusahaan yang mengelola air tersebut, yaitu digunakan untuk air minum dalam kemasan. Kemudian yang ketiga, kalau kebutuhan di rumah tangga, jadi selain untuk minum, untuk cuci dan kebutuhan yang lainnya termasuk mandi dan lain sebagainya, kadang-kadang masyarakat memanfaatkan bahwasanya air itu digunakan untuk mengelola warung, ya, dijual untuk kopi, untuk teh, untuk es dalam bentuk di kulkas, di freezer dan lain sebagainya. Itulah yang akan membuat dampak terhadap perekonomian masyarakat dari adanya sumber daya air ini. Kedepannya sumber daya air ini nanti mungkin berdasarkan perkembangan teknologi, bahwasanya karena kita mempunyai potensi sumber daya air ini, biar tidak berputar hanya di sekitaran seperti yang telah dilakukan oleh masyarakat saat ini. Kalau bisa ke depan ini nanti, air ini akan menjadikan satu sumber pendapatan ekonomi masyarakat yang besar. Bagaimana caranya? Biar dikelola sebaik mungkin sesuai dengan perkembangan yang ada nanti. Contoh saja,
Kalau misalkan ini nanti air yang selama ini hanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, hanya kebutuhan minum, mandi, dan cuci, akan tetapi ke depannya, kalau bisa air ini nanti bisa digunakan untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Contoh nanti sekarang air yang saat ini digunakan untuk mengairi sawah. Kalau bisa nanti sawah ini nanti akan dimanfaatkan oleh para petani berubah fungsi menjadi perikanan. Nah, ini kedepannya ke sana. Kemudian yang kedua, untuk pengelolaan air minum yang dalam kemasan, biar tidak hanya para pelaku usaha yang saat ini adalah para investor-investor saja. Kalau bisa masyarakat nanti bisa memanfaatkan sumber daya air ini nanti akan dikelola sendiri dan sebagai bentuk air mungkin dalam bentuk disuling atau disaring menjadi kebutuhan air minum untuk di masyarakat, kan gitu. Dan untuk yang kedepannya, kalau bisa air ini karena sangat berharga sekali. Kalau sekarang yang keluar dari mata air itu per detiknya sekian liter, per detiknya itu sekian kubik. Sekarang ini kalau bisa masyarakat bisa memanfaatkan air yang 1 gelas ini, kalau bisa nanti nilainya itu sangat besar sekali. Kalau sudah sangat besar sekali, otomatis masyarakat nanti akan berdaya di situ, sehingga kedepannya kita ini akan menuju masyarakat yang makmur dan sejahtera. Setelah menonton video keunggulan sumber daya alam yang dimiliki Desa Karangjati, berikut ini akan kami paparkan materi terkait sumber daya air. Pengertian sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Next. Masalah penggunaan sumber daya air ini ada 5 poin. Setelah membahas teori sumber daya air, kami menggunakan konsep analisis yaitu pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan kondisi di mana tidak ada masalah ketidakmerataan antar generasi. Berikut ini pengelolaan dan pengendalian pembangunan berkelanjutan, ada 5 poin. Next. Tujuan SDGs yaitu merupakan agenda pembangunan global. SDGs merupakan agenda pembangunan global sebagai arah pembangunan dunia dan bersifat universal yang berlaku untuk semua negara tidak terkecuali Indonesia. SDGs memiliki 17 tujuan dan 29 target. Next yaitu pilar SDGs ada 5. Yang pertama people, planet, prosperity, peace, dan partnership. Berikut ini 17 tujuan pembangunan berkelanjutan seperti yang ada di gambar, namun yang kami angkat adalah nomor 6 terkait air. Analisis ekonomi sumber daya alam, studi sumber daya alam air, konsep pembangunan berkelanjutan. Sumber daya air. Air merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis. Nilai ekonomi akan berbeda di setiap lokasi karena ketersediaannya. Nilai ekonomi akan semakin tinggi karena air menjadi salah satu input untuk proses industri berbagai produk yang memerlukan air. Selain itu, kebutuhan air untuk pertanian dapat tercukupi dan memadai. Pembangunan berkelanjutan. Menurut Emil Salim, konsep pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam serta sumber daya manusia, dengan menyelasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan. Berbeda dengan Kementerian Lingkungan Hidup yang menjelaskan, konsep pembangunan berkelanjutan berorientasi pada ekonomi. Yang pertama, tidak ada pemborosan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Yang kedua, tidak ada dampak pada lingkungan atau kerusakan lingkungan. Yang ketiga, kegiatan pembangunan harus meningkatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Konsep pembangunan berkelanjutan SDA air di Desa Karangjati. Yang pertama, pemanfaatan air, yaitu ada rumah tangga. Biasanya di rumah tangga ini digunakan untuk memasak, mandi, air minum, dan lain-lain. Kemudian, berdasarkan data potensi desa, Desa Karangjati merupakan potensi kawasan industri dan kawasan persawahan, yang mana air dimanfaatkan untuk proses produksi di bidang industri. Selanjutnya, air digunakan untuk proses pengairan sawah. Kemudian ada komersil, yaitu perdagangan air di Desa Karangjati, termasuk usaha yang dimiliki swasta.
yaitu dengan mendistribusikan air ke berbagai daerah. Pengelolaan air di Desa Karangjati terdapat 3 pilar. Yang pertama, konservasi. Di Desa Karangjati memiliki program penanaman pohon secara massal. Usaha konservasi air ini dilakukan oleh masyarakat secara bergotong royong. Kedua, pendaya gunaan. Terdapat lembaga BUMDes atau badan usaha milik desa sebagai pengelola air bersih untuk didistribusikan ke seluruh dusun yang ada di Desa Karangjati. Ketiga, pengendalian daya rusak air. Untuk hal pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan daya rusak air dibutuhkan kerjasama dengan pihak-pihak tertentu agar dapat memperbaiki kualitas sumber daya air. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya air di masa depan menjadi sangat penting. Pengembangan wilayah dengan ditandai pertambahan jumlah penduduk dan industri menuntut ketersediaan suplai air yang memadai. Nah, gimana video tadi? Semoga kita semua mendapatkan pembelajaran Betapa pentingnya sumber daya alam, terutama air, bagi kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen and subscribe, channel kami, dan jangan lupa follow Instagram kita. @KKN Kabupaten Pasuruan 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Setetes air akan memberikan beribu-ribu manfaat bagi kehidupan. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan air dengan sebaik-baiknya. 1, 2, 3 ini.